Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi di pertemuan kedua mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Gimana perkenalannya di minggu lalu? Udah mulai paham ya? Hari ini kita masih membahas logika dan algoritma komputer. Tapi lebih detail lagi, lebih ke cara penulisannya dan contoh-contohnya. Silahkan kalian simak baik-baik videonya. Sebelum masuk ke ciri-ciri, Ibu ingin mengingatkan ulang mengenai logika dan algoritma komputer. Jadi biar kalian selalu ingat dengan logika dan algoritma komputer. Logika dan algoritma komputer. Apa itu logika? Masih ingat? Lihat catatannya minggu lalu. Secara singkat, logika adalah proses berpikir manusia pada suatu masalah. Jadi untuk memecahkan suatu masalah, syaratnya ada dua ya. Ingat, yang pertama masuk akal, yang kedua harus sesuai hukum logika. Algoritma ini ya, algoritma itu langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis. Dicatat ya, ciri-ciri algoritma itu ada 5. Yang pertama itu finiteness. Maksudnya adalah algoritma harus berakhir setelah mengerjakan sesuatu. Yang kedua, definiteness. Setiap langkah itu harus didefinisikan. Yang ketiga, input. Input itu masukan. Jadi harus punya masukan. Keempat, output atau keluaran. Jadi harus punya keluaran. Yang kelima, effectiveness. Jadi harus efektif, tepat sasaran. Dari pengertian tersebut, maka logika dan algoritma itu satu kesatuan, tidak dapat dipisahkan. Setiap ada logika pasti ada algoritma, makanya disebut logika dan algoritma komputer. Oke, untuk selanjutnya yaitu penulisan algoritma. Penulisan algoritma ini ada 3 jenis. Yang pertama itu menggunakan natural language atau bahasa alami. Yang kedua flowchart atau bagan alir, dan yang ketiga pseudocode. Yang pertama, natural language atau bahasa alami. Penulisan jenis ini adalah menggunakan bahasa alami seperti bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Keuntungannya yang pertama, strukturnya lebih sederhana dan mudah dalam menulisnya. Yang kedua, tidak memiliki standar khusus. Yang ketiga, tidak memerlukan software khusus. Kelemahannya yang pertama, gaya penulisan setiap programmer berbeda. Kalian mulai mengenal bahasa-bahasa programmer ya. Jika kasus kompleks, algoritma menjadi sangat panjang. Dan yang ketiga, sulit dirubah ke bentuk kode pemrograman. Ini lebih diperdalam nanti untuk jurusan multimedia. Selanjutnya, berikut contoh penulisan algoritma menggunakan natural language atau bahasa alami. Contohnya logika, cara membuat kopi manis.
Kalian urutkan, yang pertama itu input, yang kedua sampai ke 8 itu proses, yang ke 9 itu output. Jadi harus diawali dan diakhiri. Contoh lainnya, bagaimana cara memperbaiki komputer. Kalian harus buat inputnya dahulu, siapkan komputer, terus 2 sampai 7 itu prosesnya, yang terakhir outputnya selesai dan siap digunakan. Selanjutnya, cara penulisan algoritma yang kedua yaitu menggunakan flowchart. Flowchart adalah sekumpulan gambar-gambar tertentu untuk menyatukan alur dari suatu program yang akan diterjemahkan ke salah satu bahasa pemrograman. Jadi ketika kalian nanti membuat suatu program, itu ada bahasa pemrograman di komputer. Kegunaan flowchart sama halnya dengan algoritma, yaitu untuk alur program. Tapi bedanya, ingat ya, bedanya antara natural language dengan flowchart. Kalau flowchart itu ada gambar atau simbol, makanya flowchart itu sering disebut juga bagan alir. Simbol flowchart. Flowchart itu menggambarkan alur dari sistem atau program menggunakan suatu gambar yang mempunyai simbol tertentu. Nanti ya simbolnya setelah ini. Aturan penulisan flowchart, ingat-ingat. Yang pertama, digambarkan dari atas ke bawah. Dari input sampai output itu digambarkan dari atas hingga ke bawah. Semua kotak flowchart harus terhubung dengan panah. Jadi harus dihubungkan dengan panah. Semua flowchart dimulai dengan simbol terminal atau terminator. Jika memiliki simbol keputusan, maka terdapat 2 titik keluar, yaitu ya dan tidak. Jadi nanti cabangnya ada 2, ya atau tidak. Nih, silahkan digambar dan ditulis keterangannya. Yang pertama itu ada terminator, itu menunjukkan awal dan akhir dari suatu program. Jadi input sama output nanti dibuatnya dalam bentuk terminator. Yang kedua itu proses. Jadi setiap proses dimasukkan ke dalam simbol persegi panjang. Yang ketiga read atau write, menunjukkan sumber data yang akan diproses atau menunjukkan data yang akan dicetak, itu read ya. Yang keempat decision, menunjukkan suatu proses evaluasi. Jadi kalau benar sama salah itu pakainya decision. Selanjutnya subprogram, connector, object connector, dan preparation, menunjukkan deklarasi atau pemesanan variabel. Kalian bisa cari contoh-contohnya di Google untuk semakin mengerti. Nih contoh logika, algoritma, dan flowchart. Jadi nanti ada latihan kalian buat logika, algoritma, dan flowchart. Ingat ya, kalau logika berarti masalahnya apa? Kalau algoritma urutan langkah-langkahnya, kalau flowchart itu berarti simbolnya. Misalnya logikanya perhitungan luas persegi panjang atau cara menghitung luas persegi panjang. Algoritmanya berarti langkah-langkahnya untuk menghitung persegi panjang. Yang pertama, masukkan panjang atau hitung panjang. Yang kedua, masukkan lebar. 3, hitung luas. Yang keempat, tampilkan luas. Itu algoritmanya. Jadi ada input, nomor 1 itu input, sama nomor 2 pokoknya kata masukkan itu berarti input.
Terus hitung luas berarti proses, yang terakhir tampilkan luas berarti itu output. Inputnya misalnya mulai. Terus masukkan proses, masukkan panjang dan lebar. Masukkan terminator ya. Selanjutnya proses persegi panjang itu hitung luas sama dengan panjang kali lebar. Terus terminator lagi tampilkan luas. Setelah itu output. Cara yang ketiga itu pseudocode. Itu merupakan penyusunan dan penulisan logika dalam bentuk notasi kode yang mirip dengan bahasa pemrograman. Nanti kalian perdalam di bahasa pemrograman. Ini khusus multimedia. Tapi kalian juga harus tahu dari jurusan lain ya. Tetapi tidak mewakili dari bahasa pemrograman yang digunakan. Pseudo itu artinya imitasi, kode berarti kode yang dihubungkan dengan instruksi dalam bahasa komputer. Kode pseudocode ini ada kodenya. Kalau deklarasi dia pakai titik 2, assignment itu pakai tanda panah, komentar itu kurung kurawal, keyword pakai keyword, read itu berarti masukkan, write itu nilai ke layar, while pengulangan, if then adalah mode penyeleksian. Contohnya, nih kalian agak ini ya, mulai pusing ya. Contoh pseudocode. Yang penting kalian tahu bentuknya, perbedaannya antara logika, algoritma, flowchart, dan pseudocode. Program hitung luas segitiga berarti deklarasinya variabel luas, koma, harus pakai koma, alas, koma, tinggi, terus titik 2 integer. Algoritmanya misalnya alas itu pakai tanda panah ya untuk menunjukkan misalnya 5, tingginya 10, berarti prosesnya luas panah itu dalam kurung alas kali tinggi dibagi 2 itu harus pakai, setiap diakhiri itu pakai titik koma, right, berarti itu list luas, maka hasilnya akan keluar di komputer. Oke, untuk tugas hari ini selain mencatat, kalian juga mempraktikkan cara menerapkan logika, algoritma, dan flowchart. Untuk pseudocode tidak ya, jadi kalian harus bisa logika, algoritma, dan flowchart. Yang pertama, cara membuat akun Facebook. Gimana langkah-langkahnya? Dan buat flowchartnya. Yang kedua, cara mengirim email. Kalian pasti udah tahu ya. Tulis logikanya, algoritmanya, dan buat flowchartnya. Yang ketiga, cara memasak nasi goreng yang enak. Kalian buat logika, algoritma, dan flowchart. Jika sudah, kirim melalui Google Classroom. Untuk hari ini cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat walaupun mulai pusing ya dengan mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, karena kita itu belajar berkaitan dengan komunikasi digital. Oke, jika ada pertanyaan lebih lanjut silahkan kalian hubungi ibu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.